masjid gitu Mbak nggih. Kita wudhu di kamar mandi yang kecil atau baknya kecil mungkin. Kalau di pondok atau di rumah kan ada nama jeding kobo atau apa itu yang jedingannya besar gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Saya ucapkan selamat datang di Ngamal Ngaji Milenial, persembahan dari Media Santri Ngasinan. Bersama saya Wafik Syahmatul Hikmah sebagai host. Dan saat ini saya sudah bersama dengan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah Ning Umi Atika Anwar. Assalamualaikum Ning, pripun sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mbak Wafik. Untuk kesibukannya sekarang kenapa nih? Tasik sering ngisi ngaji, kajian-kajian online begitu nggih? Nggih, saya rutin tiap Senin sore live di Facebooknya, di fanpage-nya Aswaja Muda. Nggih. Selain itu nih di dalam mungkin mengisi. Kalau di rumah nggih ngaji sama anak-anak, dan juga setiap Sabtu itu Sabtu 1 bulan sekali saya ada rutin ngaji di ngaji Sabtu pagi di media komputer di Jalan Doho itu Mbak. Nggih. Tentunya ini merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi kula khususnya nih bisa diberi kesempatan untuk ngobrol dan berbincang langsung dengan beliau Ning Umi Atika Anwar pada kesempatan kali ini. Nah, kalau kepo-kepo melalui dengan track record pendidikannya Ning Atik ini, kalau mboten salah panjenengan ini alumni Lirboyo begitu ini? Nggih, saya alumni P3HM Mubtadiat Lirboyo Kediri tahun 2003. Berapa tahun nih teng mriko? Saya sekitar 6 tahun. Nggih. Nggih. Berarti kalau melihat dari panjenengan yang memang basicnya sudah basic pesantren, berarti sudah begitu akrab begitu dengan sesuatu yang memang sangat-sangat diperhatikan dalam dunia pesantren, utamanya dengan hal-hal yang berhubungan dengan keabsahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya nilai-nilai keabsahan dalam beribadah, dan salah satunya adalah keabsahan wudhu sesuai dengan tema kita pada ngamal pada hari ini. Bagaimana sih sebenarnya wudhu kita selama ini? Apakah sudah sah sesuai dengan kacamata syariat? Atau bagaimana? Mungkin monggo ning bisa dimulai diberikan penjelasan bagaimana dalam kacamata syariat mengenai keabsahan wudhu itu sendiri. Diberikan penjelasan nopo perspektifnya bagaimana gitu. Matur suwun sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada kami. Kalau kita berbicara tentang benar atau tidaknya sebuah ibadah, sah atau tidaknya suatu ibadah, itu pasti kita kembalikan kepada apakah ibadah yang kita lakukan sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Karena setiap ibadah itu pasti ada yang namanya syarat dan yang namanya rukun. Kalau sudah memenuhi syarat dan rukun, maka bisa dipastikan bahwa ibadah kita itu sah. Kalau syarat itu kita penuhi di luar atau sebelum melakukan sebuah ibadah, sedangkan rukun itu dipenuhi atau dilakukan di dalam ibadah itu sendiri. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah bagaimana wudhu yang benar, maka jawabannya adalah wudhu yang memenuhi syarat dan rukunnya wudhu. Nah, selanjutnya kita setelah jawabannya itu, maka kita harus tahu apa itu syaratnya wudhu, apa itu rukunnya wudhu. Sekarang kita ke syaratnya dulu. Syaratnya wudhu yang pertama niku harus Islam. Jadi kalau non muslim itu tidak dikhitopi atau tidak diwajibkan untuk melakukan wudhu. Sehingga orang yang tidak beragama Islam, kalaupun dia wudhu, maka wudhunya tidak bisa dikatakan sah atau benar. Yang kedua, balik. Jadi tidak ada khitab untuk berwudu bagi anak-anak yang belum mencapai usia balik. Sehingga anak-anak pun tidak wajib untuk melakukan wudu. Lalu kenapa di dunia pendidikan itu anak-anak diajari untuk berwudu? Ataupun mungkin kita sebagai orang tua menyuruh mereka untuk berwudu. Padahal kita tahu bahwa wudunya anak-anak itu tidak akan sah. Sebelum dia mencapai usia balik. Kenapa? Karena ada satu hadis yang mengatakan
suruhlah atau perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat ketika berusia 7 tahun. Ketika berusia 7 tahun. Sedangkan yang menyebabkan sholat itu sendiri sah adalah wudhu yang sah. Jadi memerintah sholat juga artinya memerintah untuk berwudhu. Sehingga nanti ketika dia sudah mencapai usia balik, dia sudah tahu bagaimana wudhu itu, dia sudah tahu sudah terbiasa untuk melakukan wudhu. Sehingga melakukan ibadah itu tidak ada sebuah beban bagi anak-anak tersebut. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga tadi apa? Sudah Islam. Balik yang ketiga, memakai air yang suci dan mensucikan. Itu syaratnya wudhu. Kita tahu bahwa air itu ada 4. Air suci dan mensucikan. Kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air mustakmal dan juga ada air mutanajis. Air yang dipakai, yang bisa dipakai untuk wudhu adalah air yang suci dan mensucikan. Ini ada 7, kalau di berbagai kitab dikatakan ada 7, yang kemudian diringkas lagi jadi 2. Ada yang turun dari langit dan ada yang keluar dari bumi. Keluar dari bumi. Yang turun dari langit seperti air hujan, air salju, air embun. Nah, itu jenis-jenis air yang bisa kita pakai untuk berwudu. Air sumur, air sungai, air laut, dan air-air yang tidak punya qayyid atau nama-nama tertentu. Nah, selain itu, maka sudah tentu tidak bisa atau tidak sah jika kita pakai untuk berwudu. Contoh, air kopi tentu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Berarti artinya kemutlakan dari air itu sendiri menjadi syarat sahnya wudu. Airnya harus merupakan air yang mutlak dan air yang suci mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Kalau kita tidak memakai air yang suci dan mensucikan, maka wudunya tidak sah. Air suci dan mensucikan itu biasanya juga disebut dengan air mutlak. Air mutlak adalah air yang tidak ada qayyidnya, tidak ada namanya. Seperti air kopi, air mawar itu kan ada namanya. Air deterjen, nah itu berarti ada qayyid tersendiri, yang itu namanya bukan air mutlak. Nah, yang seperti itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian syarat selanjutnya adalah dia suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci dari haid dan nifas. Maka bagi orang yang haid ataupun orang yang nifas, wudunya tidak sah. Kemudian selanjutnya apa Mbak tadi, Mbak? Islam, balik, berakal, suci dari haid menggunakan air yang suci dan mensucikan, kemudian berakal. Nah, salah satu syarat sahnya wudhu adalah harus berakal. Jadi orang yang gila itu tidak punya kewajiban atau tidak dikhitobi untuk melakukan wudhu. Jadi kalau dia wudhu, itu wudhunya tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah syaratnya tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air sampai ke kulit. Seperti misalnya cat, kemudian kutek, kemudian make up. Nah, yang seperti itu, yang sekiranya nanti air itu tidak bisa sampai ke kulit, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Mbak. Batasan menghalangi itu bagaimana? Bisa dikatakan benda ini menjadi penghalang sampainya air ke kulit itu apa batasannya? Batasannya jika benda tersebut itu kita kerek artinya ada usaha untuk menghilangkan gitu. Dikerek gitu, dia terkelupas. Nah, maka itu dikatakan sebagai penghalang. Jadi harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi misalnya kita pakai kutek, Mbak nggih. Nah, kutek itu kalau kita kelupas kan ada bendanya. Nah, itu namanya menghalangi. Jadi yang seperti itu harus kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi misalnya kita pakai hembody, kita beri air sedikit,
rasane napa lunyu ngoten nggih, atau mungkin nanti ada bekas detek apa keruh, airnya jadi keruh, atau mungkin nanti airnya jadi wangi. Nah, yang seperti itu yang perlu kita hilangkan. Atau mungkin dari bisa juga dari warnanya. Misalnya tangan kita terkena spidol atau terkena cat gitu nggih. Itu kalau kita kasih air kan tetesannya itu ada warnanya, ngeten nggih. Atau misalnya kita pakai lipstik, kita pakai bedak, kita pakai apa Mbak namanya? Blush on. Termasuk dalam perempuan itu sering ini pensil alis juga. Pensil alis nggih. Napa niki Mbak? Celak napa nggih? Celak apa sih bahasa Indonesia nih lah? Pensil alis. Pensil alis itu yang ini kan Mbak. Itu juga bisa dipakai sini. Nah, itu juga nggih. Nah, itu kan kalau misalnya kita kerik seperti ini atau kita kasih air, maka lelehan airnya itu ada warnanya. Nah, yang seperti itu yang harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan wudhu. Boleh nggak kalau kita bersihkan sambil berwudhu misalnya, sambil kita membasuh bagian misalnya kita pakai hembody, maka membersihkan hembodinya tadi bersamaan dengan kita membasuh tangan. Boleh tidak? Boleh, tetapi itu nanti tidak dihitung sebagai basuhan. Ngeten. Jadi bisa kita lakukan sebelum wudhu, kita bersihkan semuanya, kita sucikan semuanya, penghalang-penghalangnya, baru kita melakukan wudhu. Atau membersihkannya itu bisa bersamaan dengan membasuhnya, tetapi saat membersihkan itu tidak dihitung sebagai basuhannya wudhu. Termasuk membersihkan najis-najis yang ada di tubuh. Misalnya terkena najis, maka kita bersihkan terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa kalau kita seorang perempuan, kita membersihkan kemaluan, karena kemaluan wanita itu banyak mengeluarkan lendir-lendir atau cairan yang itu adalah ada kemungkinan itu najis. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu, kita sucikan, kemudian baru kita melakukan wudhu. Lalu bagaimana nih kalau dengan pensil alis itu kan misalkan sudah kita berusaha untuk menghilangkan, tapi di situ masih tersisa istilahnya atsar, sisanya ada warnanya. Apakah gitu, itu masih bisa? Nah, ini pertanyaannya bagus. Ini sering sekali kita itu karena terlalu rutin ya, mboten terlalu. Kita sudah rutin pakai nopo niki namanya celak, ngoten terkadang hitam. Ini ada bekas hitam seperti itu nggih. Atau yang gampang sekali niku kita pakai nopo Mbak? Henna nggih. Nah, pakai henna atau lek kula zaman cilik namanya pacar banyu. Nah, pacar banyu niku lho. Itu kan ditempel-tempel, kemudian setelah kita bilas kan ada bentuknya, ini ada warnanya. Nah, ini kalau yang seperti ini ketika dikasih air tidak tetesan airnya sudah berwarna bening, tidak ada warna yang tersisa, maka ini namanya asar atau bekas. Yang seperti ini tidak wajib untuk dihilangkan. Jadi tidak kemudian kita kerok pakai pisau atau apa, tidak nggih. Yang seperti ini namanya asar atau bekas, tidak wajib untuk kita bersihkan. Artinya zat yang menghalangi untuk sampainya air di kulit itu sudah tidak ada. Nggih. Nggih. Jadi niku tidak menghalangi, itu dianggap sebagai perkara yang tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Nggih. Lalu untuk tadi panjenengan mengatakan airnya harus mutlak dalam artian terbebas dari zat-zat yang memang bisa menghalangi. Lalu bolehkah untuk jika kita itu wudhu di toilet begitu nih? Karena misalkan di pondok ya, niku kan mboten selamanya teng jeding kobo. Oh, ngaten nggih. Kita wudhunya di kamar mandi, ngaten nggih. Kita wudhunya di kamar mandi. Seperti misalnya kita mampir di masjid-masjid gitu Mbak nggih. Kita wudhu di kamar mandi yang kecil atau baknya kecil mungkin. Kalau di pondok atau di rumah kan ada nama jeding kobo atau apa, itu yang jedingannya besar gitu nggih. Kalau misalnya kita itu wudhunya di tempat yang kecil atau di bak yang kecil, ngeten. Bagaimana? Ini kita kembalikan dulu. Kita mundur sedikit bahwa air yang suci dan mensucikan itu salah satunya harus
ada dibagi dua, air sedikit dan air banyak. Ngeten. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kolah, air yang banyak itu air yang lebih dari 2 kolah. Nah, sekarang baru kita masuk ke pertanyaan. Kira-kira kalau kita kalau kita wudhu di toilet atau di kamar mandi, di hadapan kita itu nopo nih, bak mandinya airnya kira-kira sudah mencapai 2 kolah atau belum. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Prinsipnya kalau air itu lebih dari 2 kolah, kita yang mendatangi air. Kita boleh mendatangi air. Artinya kita wudhu di dalam bak mandi seperti ini. Nah, itu kalau airnya lebih dari 2 kolah. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kolah, air yang mendatangi kita. Ngeten. Jadi kalau air bak mandinya kecil atau mungkin pakai ember di situ pakai ember, kita tinggal milih. Ember pasti kan ada kerannya. Nah, kita pakai keran atau misalnya di situ hanya ada ember saja yang ada airnya, maka solusinya adalah kita ambil airnya, kemudian kita guyurkan atau kita basuhkan ke anggota wudhu. Jadi bukan kita yang mendatangi air dan mengambil air di ember bak itu tadi, tetapi air yang mendatangi kita dengan mengambil dengan semacam ciduk atau semacam gayung, ngoten nggih, diciduk, kemudian kita guyurkan ke anggota wudhu, dan kita harus berhati-hati jangan sampai bekas basuhan ini tadi, tetesannya ini masuk kembali ke bak mandi tadi, karena itu tadi karena akan berpengaruh. Air yang sedikit ini nanti akan menjadi air yang mustakmal. Bedanya apa? Sama-sama mustakmal sebenarnya. Tetesannya ini pasti mustakmal, tapi bedanya kalau bak mandinya itu lebih dari 2 kolah, tetesan air yang mustakmal masuk ke dalam bak mandi tersebut tetap jadi air yang suci mensucikan. Jumlahnya yang banyak sekali tadi. Tidak jadi air yang mustakmal. Jadi prinsipnya seperti tadi, kalau airnya banyak kita yang boleh mendatangi, kalau airnya sedikit air yang mendatangi kita. Lalu kalau dikatakan kita tadi menghindari air mustakmal, semisal kita berwudu di keran begitu, biasanya kan air yang memercik jatuh ke lantai itu tidak bisa dipungkiri percikannya akan terkena di kaki misalnya nih. Itu kira-kira bagaimana untuk menghindari hal-hal semacam? Untuk menghindarinya kita bisa membasuh kakinya itu jangan terlalu tinggi. Ingaten, kita membasuhnya jangan terlalu tinggi. Kalaupun itu kita di kakinya kita rendahkan, airnya masih memercik, itu juga akan dibasuh dengan air yang mengalir tadi, air yang mengalir dari keran tadi. Ngaten. Terus apakah itu nanti kalau memercik, ngaten nggih, karena itu lantai kamar mandi basah, apakah percikannya itu nanti najis? Tidak, karena itu tadi sudah sebelumnya, maka sebelumnya harus kita rujuk ya Mbak bahasa Indonesia. Kita basuh, kita aliri air dulu, mesternya, itu lantainya itu kita aliri air terlebih dahulu. Nah, kemudian kita wudhu. Selanjutnya itu tadi beberapa syarat wudhu. Tentunya kalau untuk rukunnya sendiri nih, rukun ini berarti rukun wudhu nggih Mbak. Tadi sudah syarat. Nah, kalau syaratnya ini sudah dipenuhi, nah, kalau dia sudah Islam, sudah balik, dia sudah berakal, kemudian juga sudah dibersihkan semua, dia suci dari haid dan nifas, baru kemudian dia melakukan wudhu. Nah, melakukan wudhu ini di dalamnya ada yang namanya rukun wudhu. Rukun wudhu niki ada 6. Yang pertama niat pasti. Yang pertama niat, di mana melakukan niat ini di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah, bersamaan dengan ketika membasuh wajah. Mungkin kenapa kok di dalam hati begitu? Karena kita tahu mungkin larangan untuk mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran di dalam kamar mandi begitu ini. Memang niat itu di dalam hati Mbak, memang niat itu adanya di dalam hati. Jadi dan lagi kalau misalnya wudhu itu kan kita lakukan di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu mengucapkan doa, mengucapkan
nopo seperti zikir-zikir itu tidak boleh, ngeten, itu tidak boleh. Makruh hukumnya mengucapkan zikir atau berdoa dan lain sebagainya, itu tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Menjawab salam pun tidak boleh. Jangankan berzikir, kita ngomong atau nyanyi di kamar mandi itu pun ngeten nggih, sebenarnya juga tidak boleh, ngeten. Jadi memang niat itu kita lakukan di dalam hati. Kalaupun dalam nopo jenenge wudu itu kan ada doa-doanya nggih. Ketika membasuh wajah niku kan ada kesunahan untuk berdoa, membasuh tangan ada kesunahan untuk berdoa, mengusap telinga dan basuh kaki, itu semuanya di setiap anggota-anggota wudu itu sebenarnya ada kesunahan untuk berdoa. Nah, kalau kita wudunya di kamar mandi, apakah masih sunnah juga? Masih, tetapi tetap dilakukan di dalam hati, tidak diucapkan secara lisan, karena itu nopo tidak boleh dilakukan ketika kita berada di kamar mandi atau di dalam toilet. Oh nggih, niat. Terus membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah atau muka sesuai dengan batas-batasnya wajah. Di panjangnya mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu, dan perkara yang berbatasan langsung dengan perkara yang wajib maka hukumnya juga wajib untuk dibasuh. Maka membasuhnya sampai di bawah dagu sedikit di sini. Kemudian lebarnya mulai dari niki nopo jenenge telinga niki, telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi segini. Nah, ini wajib dibasuh semuanya, termasuk semua rambut-rambut yang tumbuh di wajah, alis, kemudian kalau laki-laki wonten kumis, wonten jenggot, termasuk niki nopo niki godek, rambut godek, terus rambut simbar dan semuanya rambut yang tumbuh di wajah wajib untuk dibasuh, baik itu nanti tipis ataupun tebal. Kalau untuk laki-laki yang jenggot atau kumisnya tipis, maka wajib untuk di sela-sela atau diusahakan agar airnya itu masuk sampai ke kulit. Tetapi kalau laki-laki yang jenggotnya tebal, maka sunnah hukumnya untuk menyela-nyelani, ngeten. Berbeda dengan perempuan. Kalau ada perempuan yang berjenggot ataupun berkumis, ngeten nggih, baik itu tipis ataupun tebal, wajib untuk di sela-sela ngeten agar nopo air masuk sampai ke kulitnya. Itu membasuh muka. Kemudian selanjutnya rukun yang ketiga adalah membasuh. Sama, ketika wajah iku lafadznya juga ghuslun, membasuh, yang tangan juga ghuslun, ghuslul yadaini juga membasuh. Artinya wajah dan tangan ini airnya harus mengalir. Jadi tidak cukup kita nanti ketika wudhu airnya hanya diusap-usapkan saja. Walaupun mungkin kita dalam keadaan sakit, ngeten nggih, atau kita dalam keadaan pusing, badannya panas, kemudian mau wudhu kok gregesi, kita tetap harus mengalirkan air. Jadi tidak bisa seperti orang diseko niku, niki napa jenenge, tangan ini diberi air kemudian kita plek seperti ini saja, itu tidak mencukupi karena lafadznya adalah ghuslun atau membasuh. Jadi air harus dialirkan, digerujuk nih, harus dialirkan. Tangan juga begitu, tidak bisa hanya kita usap-usap saja, tetapi airnya juga harus kita alirkan ke tangan. Membasuh tangan sampai siku, sikut itu yang lincip niki nggih. Dan seatasnya sedikit karena berbatasan dengan perkara yang wajib juga dibasuh. Seperti ini sampai ke sini. Dan segala sesuatu yang tumbuh di anggota yang wajib juga wajib dibasuh. Misalnya ada daging tumbuh atau ada bulu atau apa, itu semuanya wajib dibasuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah
mengusap sebagian kepala. Niki mashu ba'dir roksi. Nah, di sini ini lafadznya mashu, mengusap. Maka untuk kepala niku tidak perlu dialirkan. Jadi cukup misalnya kita usap saja bagian kulit kepala ini, itu sudah mencukupi, sudah menjadikan sah. Dan sebagian itu artinya tidak semuanya yang wajib untuk diusap. Jadi yang penting sudah ada yang terbasuh, baik bagian kepala, bagian mana saja, itu sudah bisa mengesahkan wudhu kita. Mau yang di depan, mau yang belakang, mau yang samping. Nah, itu boleh-boleh saja kita usap. Kemudian selanjutnya, berarti untuk mengusap sebagian kepala, untuk kaum perempuan kan tidak bisa dipungkiri kadang rambutnya niku kan panjang begitu gini. Nah, kalau misalkan godek itu tadi kan berarti harus sampai sini. Berarti untuk mendapatkan itu kadang rambut yang panjang itu kan sudah ikut diikat di belakang. Apakah itu harus dipotong untuk artinya mengusap sebagian kepala termasuk rambut yang tumbuh di sekitar itu? Kalau godek itu masuknya rambut muka, Mbak. Jadi godek itu kan rambut yang ada di depan niki, napa nggih namanya, intil-intile kuping niki lho, napa? Niki lho. Nah, pada telinga ini kan ada depannya lubang ini. Lah, rambut yang di depan ini masuknya rambut muka, ini wajib dibasuh. Jadi ini membasuh rambut yang ini tidak masuk ke mengusap sebagian kepala, tapi rambut godek niki masuknya ke wajah tadi karena dia termasuk rambut muka. Jadi niki untuk perempuan, karena kalau laki-laki kan rambutnya pendek. Nah, kalau perempuan itu sebelum wudhu kita keluarkan dulu rambut godeknya, ya. Jadi dari sini, dari pinggir ini kita jalankan jari kita ke atas seperti ini. Nah, kalau ada rambut yang ke depan, kita kedepankan, kita ikutkan, kita basuh karena ini termasuk rambut muka. Nah, di belakang sini baru yang namanya kepala. Nah, itu yang kita usap. Nah, walaupun tadi mungkin bagian kepala yang depan ini sudah ikut terbasuh ketika membasuh muka, bagian rambut yang depan ini, bagian kepala yang paling depan, paling atas ini sudah ikut terbasuh ketika kita membasuh muka, tetapi tidak menggugurkan kewajiban pada rukun mengusap sebagian kepala. Jadi tetap sebagian kepalanya harus kita basuh. Umumnya yang dibasuh yang di depan sini, tetapi kalau kita ingin membasuh yang bagian belakang juga boleh, bagian samping sini juga boleh, karena sebagian, tidak semuanya, dan sebagian itu tidak ditentukan di sebelah mana. Dan ini bisa misalnya rambutnya pendek, cukup sudah dicukupkan dengan mengusap ujung rambutnya saja, asalkan rambut itu tidak keluar dari batas kepala. Nah, jadi kalau rambutnya panjang segini, kita usap ujungnya saja tidak bisa, karena ujungnya ini sudah melebihi batas kepala. Artinya harus dikeluarkan tadi ini. Itu untuk rambut muka, Mbak. Kalau untuk mengusap kepala, niku misalnya kan yang di sini, misalnya laki-laki dia hanya mengambil air sedikit, kemudian di ujungnya rambut ini diusap-usap, ini sudah sah, karena itu tidak melebihi batas kepala. Tetapi kalau perempuan yang rambutnya panjang, ujungnya rambut ini dibasahi, ini tidak sah. Jadi tetap harus kulit kepalanya yang terbasuh. Nah, yang terakhir napa wau jenenge? Membasuh sebagian kepala sampai. Oh nggih, mengusap sebagian kepala sudah. Yang terakhir adalah belum terakhir. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki ini sing jendel nih loh, atasnya. Jadi nggak sampai lutut, bawah saja. Nggak sampai lutut, hanya sampai mata kaki saja. Sama dengan tangan, segala sesuatu yang tumbuh di telapak kaki maka juga wajib ikut dibasuh. Misalnya jarinya 6 atau di situ tumbuh daging dan sebagainya, itu juga wajib untuk dibasuh. Dan terakhir, rukun wudhu yang terakhir adalah tertib. Tertib itu harus urut. Jadi wudhu itu ada urutannya seperti tadi.
Harus niat, kemudian setelah niat itu wajah terlebih dahulu, kemudian tangan. Tidak boleh kita wudhu aku pengen wajah, bar wajah, sikil, bar sikil, tangan. Lah itu tidak boleh. Jadi harus urut, harus tertib sesuai dengan aturannya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti wudhunya tidak sah. Untuk rukun wudhu tertib itu apakah sama dengan istilah mualah itu nih, berkesinambungan? Dan sebelum kita membasuh urutan yang ini itu jangan sampai kering. Oh nggih, nggih. Berbeda, tertib dan mualah niku berbeda. Kalau tertib niku harus urut setelah ini, terus ini, ngaten sesuai dengan urutannya, itu wajib. Nah, tetapi kalau mualah atau terus menerus itu hukumnya sunnah. Mualah itu terus menerus, jangan sampai kering, ngaten nggih. Jadi ngaten. Misalnya kita wudhu sampai di tangan ada tamu. Nah, sampai di tangan ada tamu, kita keluar dulu dari kamar mandi. Terus setelah begini tamunya pulang, kita masuk lagi kamar mandi, melanjutkan setelah tangan apa? Kepala dan kaki. Itu boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan mualah. Nah, jadi mualah itu terus tanpa ada jeda, tanpa ada pemisah. Nah, kalau ingin mendapatkan kesunahan mualah, maka kita ulangi wudhu kita dari awal. Kalau terjadi yang tadi tengah-tengah, kemudian ada tamu misalnya atau ada telepon, kita telepon dulu. Nah, itu nanti kalau ingin mendapatkan kesunahan mualah, maka kita mengulangi dari awal. Tapi kalau kita mau melanjutkan lagi, yang penting tertib sesuai dengan urutannya boleh. Tapi kita tidak mendapatkan kesunahan mualah. Ngeten. Untuk paham yang terjadi di masyarakat kita selama ini kan sampean nek wudhu kok misalkan ketahuan berbicara, berarti kan dilarang gitu nih. Nah, ini kok pripun nih? Nggih. Yo lek wudhu ngomong aja ngomong, lek wudhu ngomong kuwi batal, ngaten nggih. Wudhu ngomong niku batal. Nah, kita harus tahu dulu yang membatalkan wudhu itu apa saja, ngaten nggih. 1, keluar sesuatu dari 2 jalan. Baik jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan itu yang dipakai untuk buang air kecil, jalan belakang itu yang dipakai untuk buang air besar. Baik yang keluar itu berupa cairan, berupa benda, atau benda itu misalnya batu, ngerti nggih? Atau berupa angin, misalnya kentut. Nah, itu batal. Yang kedua yang membatalkan wudhu, yang kedua bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sudah mencapai usia syahwat. Ngeten. Usia syahwat itu berapa? Para ulama bersepakat bahwa usianya 7 tahun. Jadi lare 7 tahun itu sampun batali. Ngeten nggih. Anak usia 7 tahun itu sudah kalau dipegang, kalau tersentuh itu tersentuh tok nggih. Jadi memegang itu begini, menyentuh itu begini. Nah, tersentuh itu begini, seret itu tersentuh itu sudah batal. Kalau memegang itu kan begini. Jadi yang membatalkan itu menyentuh saja batal, apalagi memegang kan ngaten. Jadi menyentuh lare umur 7 tahun itu kalau tersentuh sudah bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu, yang ketiga adalah menyentuh kubul maupun dubur dengan menggunakan telapak tangan. Telapak tangan itu yang ini. Yang kalau kita katupkan seperti ini, maka tidak kelihatan, itu namanya telapak tangan bagian batin. Ini yang membatalkan, ya. Jadi kalau pegangnya pakai niki tidak apa-apa. Yang batal itu yang pakai ini. Baik itu kemaluannya sendiri, kemaluannya anak kecil, maupun sesama perempuan, sesama laki-laki. Jadi misalnya ada ibu-ibu nyawi putrane, ngeten nggih. Napa ngistinjai putrane. Kok pakai ini, kok pakai telapak tangan yang dalam, maka wudunya batal. Nah, kalau memang tidak ada penghalang, dua tadi nggih, menyentuh kulit laki-laki dan perempuan dan menyentuh kemaluan ini tadi kalau tidak pakai penghalang. Kalau pakai penghalang tidak apa-apa. Biasane lek nyawi ndamel kaos tangan, ngeten nggih. Nah, itu tidak menyebabkan batalnya wudu. Napa wau keluar sesuatu, menyentuh bersentuhan kulit, kemudian menyentuh
kubul dan dubur niki terus kemudian hilang akal, tidur, mabuk, pingsan dan lain sebagainya, koma misalnya ya, sakit yang sampai koma, itu gila. Nah, ini semua bisa membatalkan wudhu. Dari sini tidak ada yang mengatakan bicara itu bisa membatalkan wudhu. Nah, paling lek nyari-lari niku ben gak guyon ae ngono. Jadi gak omong ae jeding bendang bar wudune. Jadi tidak membatalkan wudhu. Ngomong itu tidak membatalkan wudhu. Ngaten, Mbak. Nggih. Sampun syarat sampun, rukun sampun. Mungkin kita beranjak ke sunnah wudhu begitu Ning. Tapi sebelum kita beranjak ke sunnah wudhu, monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi kita pada pagi hari ini bisa langsung menulis di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh bintang tamu kita pada hari ini. Gitu. Nggih, lanjut teng sunnah nih. Sunnah ini artinya sesuatu yang ketika kita melakukan berarti kita mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkan artinya kita tidak berdosa begitu. Nah, karena sama-sama melakukannya berarti kan alangkah lebih baiknya kita melakukan sunnah gitu nggih, karena nggih niku napa mawon nih sunnah dari sunnah wudhu. Sunnah niku seperti yang tadi dikatakan lek dilakoni oleh pahala, lek mboten dilakoni mboten napa-napa. Niku kalau kata kitab Bidayah niku ibadah fardu niku modalnya, ibadah sunnah niku keuntungannya. Ngaten. Jadi kalau kita mau jualan jangan cuma modal saja, tapi kan kita juga mau jualan kita itu dapat untung kan ngaten. Jualan kita itu pengennya orang usaha itu kan pasti dapat untung, selain modalnya balik juga dapat untung. Makanya kalau beribadah jangan hanya melakukan yang wajib dan rukun saja, tapi kalau bisa lakukanlah sunnah-sunnahnya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi dengan syarat wajibnya harus diperhatikan. Iya, jangan hanya ngelakoni sunnahnya tok, wajibnya nggak diperhatikan. Usume kan ngeten, kita itu waktu nopo jenenge sholat Idul Fitri beramai-ramai, dilarang sholat Idul Fitri kita marah-marah. Padahal sehari-harinya kita nggak sholat. Nah niku loh. Jadi modalnya ada dulu. Mau jualan itu mau dapat untung kan modalnya harus ada dulu kan gitu. Jadi fardunya atau rukunnya harus diperhatikan dan dilaksanakan dulu dengan sebaik-baiknya. Baru kemudian kita memperhatikan atau berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan kesunahan-kesunahan ibadah tersebut. Ngaten pun. Sani kesunahan wudhu napa mawon. Yang pertama baca bismillah. Tentu saja bismillahnya tetap di dalam hati. Kalau kita wudhunya di luar, ngaten nggih, misalnya kayak di sini niku enek ada pancuran, kita wudhu tidak berada di dalam kamar mandi, boleh kita mengucapkan bismillah di situ boleh. Bismillahirrahmanirrahim sambil kemudian napa niki jenenge? Terus kemudian setelah baca bismillah napa Mbak niki mencuci tangan. Nah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua telapak tangan, bukan kedua tangan, membasuh kedua telapak tangan. Ini juga sunnah wudhu. Kemudian sunnah lagi adalah mendahulukan bagian yang kanan. Jadi seperti nopo niki tangan ini kan ada kanan ada kiri. Ini didahulukan yang kanan dulu. Kaki juga begitu, kita dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Nah, kemudian termasuk sunnah lagi adalah taslis atau membasuh sebanyak 3 kali. Jadi sebenarnya membasuh 1 kali kalau sudah memenuhi syarat yang tadi itu sudah cukup, sudah sah. Tetapi mengulanginya menjadi 3 kali itu lebih baik lagi. Pun. Kemudian sunnah lagi adalah menyela-nyelai jari, ngeten. Di ngapu rancang, ngeten nggih, disela-selai, baik jari tangan maupun jari kaki, ngeten. Terus kemudian sunnah lagi mengusap telinga bagian dalam maupun bagian luar. Jadi jangan salah nggih, telinga itu bukan rukun, ndak wajib, ngaten. Padahal itu selalu nggih, selalu di dalam praktek wudhu itu telinga itu selalu dibasuh, diusap. Tapi itu sebenarnya bukan rukun, bukan fardunya, itu sunnah saja. Mengusap telinga itu sunnah, bagian dalam maupun bagian luar. Jadi kesunahannya napa niki jenenge telunjuk ini dimasukkan ke dalam lubang,
Kemudian ibu jari ini dipakai untuk mengusap daun telinga. Jadi seperti ini, kemudian diputar dari bawah dan ke atas, ngeten. Nah, niku salah satu sunnahnya wudhu. Kemudian sunnah lagi tidak berbicara seperti tadi, nggih, nggak usah ngomong. Ini masuk di mualah ini. Mualah nggih. Tidak berbicara. Kalau lek ngomong piye nggih mboten napa-napa, ngoten tok lho. Lek ngomong nggih mboten napa-napa, mboten batal, ngoten. Ngomong pun kalau tidak sampai napa jenenge memisahkan antara basuhan satu dan selanjutnya itu masih nopo termasuk mualah. Nah, sunnah selanjutnya seperti yang tadi mualah atau terus menerus. Jangan sampai basuhan yang awal itu kering. Nah, kita sudah membasuh anggota tubuh yang berikutnya. Nah, itu namanya mualah. Dilakukan secara terus menerus. Yang terakhir, sunnah yang terakhir niku berdoa. Setelahnya wudhu kita berdoa. Berdoanya di mana? Di luar kamar mandi. Jangan berdoa di dalam kamar mandi. Sunnahnya menghadap ke barat, kemudian tangan diangkat dan menghadap ke atas, kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah niku. Kalaupun tidak seperti itu nggih mboten napa-napa, Mbak. Mau misalnya nggak madhep ngulon terus kemudian tangannya nggak diangkat, ngaten iki ndak apa-apa, ngaten. Artinya itu tadi etika dalam nggih, etika bagusnya, ngaten bagusnya madhep ngulon, yang namanya kita doa nggih, madhep ngulon kemudian tangannya diangkat dan berdoa. Kemudian baru kita berdoa setelah wudhu. Dan kalau kira cukup nih syarat sampun, rukun sampun, sunnah sampun. Nah, membatalkan juga sampun nggih. Ini ada pertanyaan masuk dari Habib Muzaki. Badhe tangklet, wudunya mualaf yang masih bertato itu bagaimana? Sah apa tidak? Terima kasih. Gitu. Matur suwun pertanyaannya. Nggih. Tato niku bukan tidak dianggap sebagai, jadi ngeten. Tato itu tidak menghalangi datangnya air ke kulit. Tato itu diharamkan dan yang melakukan berdosa. Dia wajib untuk menghilangkannya kalau memang tidak mendatangkan kesakitan atau bahaya. Tapi kalau untuk menghilangkannya itu nanti berbahaya, menimbulkan kesakitan yang luar biasa atau madorot terhadap tubuhnya, maka tato itu tidak usah dihilangkan, tidak apa-apa. Dan tato itu pewarnanya itu masuk ke bawah kulit sehingga itu tidak menjadi penghalang, tidak dianggap sebagai penghalang sampainya air ke kulit. Jadi tato itu tetap mengesahkan wudhu, wudhu atau mandi wajibnya tetap sah. Cuman dosa, bedanya di sini ya, bedanya di sini dia tetap sah tapi haram dan dosa itu tadi loh. Cuman kalau sudah bertobat kan beda lagi ceritanya, ngaten. Jadi orang yang mentato tubuhnya itu dia melakukan dosa dan haram, ngaten. Nah tapi kalau kemudian dia bertobat, dosa niku urusannya kalih Gusti Allah. Nah niku kalau dia bertobat dan tatonya tidak bisa dihilangkan, misalnya kalau dihilangkan mungkin di bagian apa yang kemudian kalau dihilangkan bisa berbahaya, membahayakan tubuhnya, tidak perlu dihilangkan. Bagaimana dengan wudhu dan mandi wajibnya? Tidak apa-apa, tetap sah. Ngaten. Nggih. Karena kalau dihilangkan, dipaksa dihilangkan justru menyakiti. Justru menyakiti. Nah itu pasti ada nopo nggih Mbak, ada yang punya keahlian tersendiri, ngaten nggih. Yang punya keahlian tersendiri, apalagi sekarang itu zamannya kan sudah seperti ini ya, menghilangkan tanpa rasa sakit, menghilangkan dengan laser, menghilangkan dengan apa itu pasti sudah ada. Tetapi tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari si ahli tadi. Kalau misalnya tato itu ada di mana nggih bagian yang sensitif, yang menurut si ahli mungkin dari dokter atau apa, ini kalau kita laser, ngeten nggih, ini akan berpengaruh pada apa nih? Yang ini membahayakan. Nah, ini tidak perlu dihilangkan, tidak apa-apa. Dan tidak menjadikan wudhu kita tidak sah atau mandi wajib kita tidak sah. Mungkin begitu untuk jawaban dari
Habib Muzaki. Lanjut nih, pertanyaan yang kedua dari Magda 0204. Ngapunten nin derek tangklet, bagaimanakah kandungan alkohol niku sah didamel salat napa mboten? Contohnya kados parfum yang ada kandungan alkoholnya. Mungkin sedikit menyimpang dari tema wudu. Nggih, tapi mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Ndak apa-apa, Mbak. Kandungan alkohol itu napa nggih? Sah didamel salat ndak apa-apa. Yang di parfum loh nggih. Nah, yang di parfum nggih tidak apa-apa, yang di parfum karena nanti berbeda dengan yang ada di makanan yang di niku lho. Alkoholnya tape itu kan juga ndak sama, ngeten lho. Tape niku nggih ada alkoholnya, napa badek nggih napa? Minumannya tape niku lho. Atau apa siwalan niku, airnya siwalan niku kan nggih mengandung alkohol juga niku. Artinya kalau kebanyakan minum nggih mabuk. Nah, niku itu tidak menyebabkan hilang akal nggih. Mboten. Kalau kena baju, misalnya ngeten iki pertanyaane ngeten. Itu kan alkoholnya ada di baju, ngeten. Alkoholnya ada di baju. Itu nanti berbeda kalau diminum kebanyakan mabuk. Lah niku beda lagi. Tapi itu alkoholnya disemprotne kan ngeten nggih, atau misalnya kita minum badek niku mungkin badeknya kena di baju, itu boleh nggak, bisa nggak dipakai untuk bisa nggih. Enggak apa-apa. Lanjut itu untuk Mbak Sinten Magda. Pertanyaan yang ketiga dari Rosyida Hanif, ning derek tangklet wau air kirang 2 kulah niku kedah di ciduk. Menawi wonten kasus wadah air niku sampun lebih dari 2 kulah, tapi isinya tidak mencapai dari 2 kulah. Ketika wudu airnya menetes lagi ke dalam wadah air. Niku hukumnya pripun? Nah, kalau misalnya jedingane napa jenenge gede napa? Gede apa toh? Besar ngono. Jedingannya itu besar napa? Bak airnya besar, tetapi airnya nggak penuh ngoten nggih. Tetapi airnya nggak penuh, misalnya separuh atau seperempat saja. Ukuran 2 kolah itu adalah bak mandi 60 napa jenenge tinggi 60, lebar 60, panjang 60. Itu kalau penuh. Kalau tidak itu kalau penuh maka dinamakan air 2 kolah. Maka kalau turun sedikit airnya jadi tidak 2 kolah. Nah, kalau kita berada menemui bak mandi yang ukurannya sebenarnya sudah lebih dari 2 kolah, kemudian airnya sedikit, ngeten nggih? Kita kembalikan. Jenengan yakin apa ragu? Kalau jenengan yakin itu lebih dari 2 kolah, monggo, ngeten. Atau mungkin jenengan mau ngukur dulu, enggak apa-apa. Tapi kalau jenengan enggak yakin air itu ada 2 kolah, maka lebih baik diciduk mawon, ngeten, daripada nanti kita wudhu dengan ragu-ragu, wudhu di di jedingan seperti ini, kemudian kita ragu-ragu. Nah, ini ibadah yang dilakukan dengan keraguan-raguan itu tidak akan mengesahkan. Jadi kalau kita ragu-ragu, kalau kita yakin oh ini lebih dari 2 kolah, enggak apa-apa, ya wudhu aja di situ. Nah, kalau kita merasa ragu-ragu air ini lebih dari 2 kolah atau tidak, maka diciduk mawon. Kita pakai cara yang kedua, ngeten. Memang lek menurut kula wudhu niku sing aman niku ndamel keran, ngeten, ndamel keran pakai air mengalir. Air mengalir. Kalau air wudhunya menetes di wadahnya pripun? Di wadahnya yang itu sudah terlanjur menetes lagi, lalu bagaimana hukumnya? Oh, sudah terlanjur menetes lagi di situ. Artinya air itu sudah berubah ke mustakmal. Jadi air mustakmal. Air yang mustakmal itu bisa mensucikan lagi kalau ditambahi air mustakmal lagi yang banyak sehingga jadi 2 kolah. Jadi niku mestine teng jeding kan pasti ada kerannya. Nah, dinyalakan mawon kerane niku biar airnya itu bertambah. Nah, air yang mustakmal itu ketika ditambah kemudian jadi 2 kolah itu nanti jadi air yang suci dan mensucikan. Mustakmal itu kan 4, Mbak. 1 kurang dari 2 kolah, maka jadi mustakmal. Yang kedua, mengambilnya tidak dengan niat nyiduk. Jadi misalnya ngeten, sampean nggak ada air di ember, ngeten nggih. Kita itu nggak mau wudhu, nggak mau mandi wajib, yuk pengennya dolanan air tok. Lah itu nggak jadi mustakmal. Ngeten, gubuk, itu nggak jadi air mustakmal. Jadi mustakmal itu kalau dipakai untuk diniati bersuci. Nah, jadi
1 kurang dari 2 kolah, 2 bekas bersuci, nggih. Yang ketiga itu tidak diniati nyiduk air, ngoten. Nah niku baru kalau ini nanti jadi air mustakmal. Jadi kalau airnya ini mustakmal bisa kita jadikan tidak mustakmal lagi kalau kita tambah dengan air sampai kemudian lebih dari 2 kolah. Ngaten. Kalau kira sudah cukup jelas untuk pertanyaannya Mbak Roshidah Hanif. Lanjut pertanyaan terakhir, yang ketiga, ngapunten ning derek tangklet, bagaimana hukum wudunya seorang yang memakai celak padat? Sah nopo mboten nggih ning wudunya? Soalnya ada beberapa orang yang berpendapat mengatakan bahwa hukum memakai celak niku wudunya mboten sah. Mungkin celak padat niku yang kados niku ning dia diambil kados ingkang cepuk ngoten niku. Kayak jeli ngoten Mbak nggih. Atos jeli. Artinya mboten yang di seperti pensil. Oh, nggih. Celak ini kan ada yang serbuk ngoten nggih. Nah, terus ada yang pensil, ada yang kemudian cair nggih, ada nggih? Ada yang cair. Ini pengenalan macam-macam make up. Kemudian ada yang padat. Mungkin kalau zaman dahulu, mungkin kalau waktu saya kecil itu berupa batu. Ngoten nggih, batu kemudian diisrik-isrik ngoten. Kalau sekarang mungkin ada yang padat atau berupa jeli niku. Kembali lagi ke kaidah awal bahwa yang dikatakan sebagai penghalang air ke kulit yang tidak mengesahkan wudu itu kalau kita kerok atau kita kita kerik gini akan terkelupas. Nah, jadi kalau memakai celak model padat, nah sebelumnya kita coba bersihkan pakai air atau mungkin sekarang itu ada yang namanya micellar water apa ya, nggih. Kita membersih make up, kita bersihkan dulu pakai itu, nggih. Kita bersihkan dulu pakai itu. Kalau sudah pakai itu kemudian tetap ada hitam-hitamnya, kemudian kita bersihkan pakai air sudah tetesannya sudah tidak berwarna, tidak ada warnanya lagi, maka itu masuk ke yang namanya asar. Nah, tidak perlu untuk ngoyo di kosrok-kosrok sampai kemudian terluka, itu tidak perlu. Itu nanti sudah dianggap sebagai perkara yang tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Dan wudunya sah. Artinya ada ikhtiar sebelumnya untuk harus ada ikhtiar terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu dengan apa biasanya. Kalau misalnya kutek ya pakai aseton kan ngaten nggih. Apa? Sekarang kan sudah banyak sekali usaha-usaha untuk menghilangkan make up, menghilangkan apa itu kan sekarang sudah fasilitas itu sudah sangat canggih-canggih kan ngoten nggih, air apa itu sudah ada. Nah, ikhtiar dulu, usaha dulu untuk kita bersihkan pakai sabun, pakai apa. Kalau misalnya nanti setelah semua itu ternyata kemudian bekasnya masih warnanya itu memang masih ada, seperti misalnya kita pakai spidol nggih, kita kecoret spidol niki, sudah kita sabun dan sebagainya tapi tetap ada warnanya. Nah, niki asar namanya, tidak wajib untuk kita bersihkan lagi. Ngaten, Mbak. Ya, begitu Mbak Hello Nut, artinya ada ikhtiar dari kita untuk membersihkan celak tersebut sehingga tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi untuk sampainya air di kulit. Insyaallah ngaten. Karena waktunya masih sedikit, satu lagi nih. Derek tangklet, seumpama puasa teng dalam bulan Ramadan tapi kita melakukan wudu. Nah, wudu niku nopo angsal berkumur, membasuh hidung, kali membasuh telinga. Mungkin khawatir kalau membatalkan puasa begitu nih. Itu kan sunahnya tadi nggih, sunahnya berkumur, kemudian istinsak menghirup menghirup udara, menghisap air ke hidung, kemudian itu apakah boleh kita lakukan ketika sedang melakukan puasa? Boleh, ngaten nggih. Boleh, asalkan kita bisa bisa mengatur agar air ini nanti tidak sampai ke batas yang membatalkan puasa. Jadi misalnya kita menghirup air ya ampun sampai sing ngelu sampai mlebu rene ngoten niku nggih jangan ngoten lho. Kalau berkumur juga begitu, kumur
Nah, sisanya ojo ditelan, ngoten, sisanya yang di sini tuh jangan ditelan. Telinga juga begitu. Kalau telinga masih aman karena batas membatalkannya kan ada di dalam. Jadi sedangkan yang diusap, yang dibasuh telinga itu hanya bagian luar saja. Jadi kalau panjenengan ragu-ragu, saya bisa nggak ngontrol air ini nanti nggak masuk ke tubuh, ngoten nggih. Kalau panjenengan ragu-ragu, maka tidak berkumur ketika wudhu saat puasa itu tidak apa-apa, ngoten. Karena bagaimanapun ketika awake dhewe wudhu, awake dhewe berkumur, niku asar seger itu di sini ada, gitu. Asar segar itu di sini ada, dan itu kalau kemudian nanti kita merasa ragu-ragu dan takut air itu tertelan kita, apa maneh lek wudu terus ngeten niki kan ya, niki mungkin malah membatalkan puasa, ngeten nggih. Sebenarnya kalau berkumur kan hanya di rongga mulut. Sedangkan yang membatalkan itu kan di makhrotnya hak niki. Di makhrotnya hak niki yang membatalkan. Yang membatalkan puasa itu kan kalau benda itu masuk ke makhrotnya hak. Kalau tidak sampai masuk ke situ, itu tidak membatalkan. Jadi kalau cuma di sini, cuma di rongga mulut itu sebenarnya tidak membatalkan. Nah, tetapi kira-kira ngoten lho nggih, yang bisa mengira-ngira pas dirinya sendiri, karena tiap orang kan berbeda-beda. Kira-kira kumur-kumur terus kaget melebu. Nah, itu umpama kita bisa menghindari itu membatalkan puasa, maka boleh-boleh saja kita tetap berkumur dan menghirup air serta mengusap telinga ketika dalam keadaan berpuasa. Ngeten, Mbak. Nggih, alhamdulillah kira-kira cukup nih. Rukun sudah terbahas, sunnah sudah, hal-hal yang membatalkan sudah, syarat sah juga sudah. Kemudian beberapa pertanyaan yang masuk juga sudah terjawab. Saya aturkan terima kasih atas kesediaan panjenengan untuk bergabung di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi membawa sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan bekal dalam berwudu kita, dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang berpartisipasi, baik yang bertanya maupun menyimak dari awal sampai akhir. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin bisa dijawab di DM-nya, Instagram-nya Santri Ngasinan. Jangan lupa di-follow. Dan sampai jumpa di edisi Ngaji Milenial berikutnya. Saya Wafi Syama sebagai host undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.